Antrean minyak goreng curah terjadi di salah satu agen di wilayah Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Warga bahkan mengantre sejak dini hari. Salah satu agen minyak goreng curah di wilayah Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur dipenuhi warga. Warga mengantri dengan dirijennya bahkan sejak dini hari demi mendapatkan minyak goreng curah dengan harga terjangkau. Minyak goreng curah dijual dengan harga Rp17.000 per liter. Dari rata-rata semua sih di sini dari jam 2 pagi, Mbak. Belum dapat tuh, udah disekat. Ya, belum tahu. 1 dirijen, 16 kilo. Oh, pagi banget makin menggebu-gebu itu, kacang itu. Sampai sekarang ini belum selesai. Minyak udah habis nih. Memang bergebu gitu. Sampai ini masyarakat berantusias gitu mengganti minyak. Karena minyak kemasan kan mahal. Jadi sekarang mereka pindah ke curah. Pihak agen mengaku tak setiap hari mendapat pasokan minyak goreng curah. Setiap menerima pasokan, agen hanya diberi jatah 5.000 liter. Warga pun berharap agar harga dan stok minyak goreng dapat kembali stabil, sehingga tak perlu lagi mengantri dan berebut. Seorang pria mengamuk karena tidak terima mobilnya diderek petugas karena parkir sembarangan. Sementara di Pematang Siantar, Sumatera Utara, seorang ibu juga mengamuk karena lahan perkebunan digusur. Berikut informasinya dalam Prime Highlight. Pria Parubaya ini emosi setelah mendapati mobilnya diderek petugas. Dirinya naik pitam lantaran berdalih sedang parkir di depan kantornya sendiri. Petugas Dishub bergeming lantaran menilai mobil tersebut parkir di atas trotoar dan bukan di lahan parkir. Meski mendapat penolakan, mobil tersebut tetap diderek paksa. Setiap kendaraan yang terjaring selanjutnya diderek ke kantor Sudin Perhubungan untuk ditindaklanjuti dengan sanksi denda maksimal sebesar Rp500.000. Seorang ibu mengamuk di hadapan sejumlah personil polisi dan TNI yang mengamankan lokasi pematokan lahan ex-HGU PT PN 3 Kebun Bangun di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ratusan warga penggarap yang tergabung dalam Forum Tani Sejahtera Indonesia atau FUTASI menolak upaya penggusuran pihak perkebunan. Warga mengklaim pihak perkebunan tidak berhak lagi atas lahan yang mereka garap karena hak guna usaha PT PN sudah habis. Rencananya pihak PT PN 3 Kebun Bangun akan mengambil alih lahan yang sudah digarap warga lebih dari 18 tahun tanpa alas hak tersebut. Ratusan warga Pandeglang, Banten ini saling dorong berebut antrean minyak goreng murah seharga Rp14.000 per liter di halaman Kodim 0601 Pandeglang, Banten. Meski sudah dijaga ketat oleh anggota TNI, antrian yang didominasi emak-emak tersebut tidak terbendung. Warga pun saling berdesakan. Salah seorang warga menyatakan anak balitanya sempat terjepit karena ramainya antrean. Suara-suara soal anggaran puluhan miliar gorden rumah untuk anggota DPR terdengar masih nyaring. Pasalnya bukan hanya gorden, ada juga anggaran pengaspalan hingga baju dinas. Polemik anggaran puluhan miliar gorden dan baju untuk anggota dewan masih panas dibicarakan. Di tengah berbagai kenaikan harga pangan dan pajak pertambahan nilai, Wakil Rakyat justru menganggarkan dana Rp48,7 miliar untuk belanja gorden rumah dinas. Berdasarkan situs LPSE DPR, pengadaan gorden dalam tahap evaluasi, administrasi, kualifikasi teknis hingga harga. Anggaran Rp48,7 miliar ditujukan untuk gorden di 505 unit rumah dinas. Setiap rumah memiliki rata-rata anggaran hingga Rp90 juta.
Saya kira terkait Gordon juga anggaran 90 juta itu akhirnya terlihat juga sia-sia ketika mengetahui bahwa tidak semua rumah dinas anggota DPR di Kalibata itu ditempati oleh anggota. Ya, jadi itu anggaran 90 juta per rumah itu dipukul rata tiap rumah, gitu ya. Padahal kita tahu bahwa tidak semua anggota DPR menempati rumah dinas itu. Jadi itu artinya ke rumah-rumah di mana rumah dinas itu tidak ditempati anggota itu menjadi sia-sia, jadi tidak tepat sasaran. Sementara Sekjen fraksi PAN Edi Suparno menyatakan terkait polemik anggaran gorden, banyak anggota dewan yang menolak penggantian gorden rumah dinas. Dan jika memang itu akan tetap dijalankan dan horden itu tetap akan kemudian dipasang, kami akan menolak pemasangan horden itu di rumah jabatan dari anggota-anggota dari fraksi PAN. Saya kira banyak di antara teman-teman anggota DPR RI lainnya memiliki sikap yang sama. Bukan hanya gorden, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan pengadaan baju dinas dan atribut DPRD senilai 1,7 miliar rupiah. Anggaran tersebut tercantum dalam situs APBD DKI tahun 2022. Dari nominal 1,75 miliar rupiah, setiap anggota akan mendapat baju dan atribut senilai 16 juta rupiah. Nantinya, baju terbagi dalam pakaian sipil harian, pakaian dinas harian, pakaian sipil resmi, dan pakaian khas daerah. Jelang bulan suci Ramadan, ribuan santri menggelar pawai di alun-alun. Informasinya saat lagi untuk Anda. Baju dinas harganya mahal banget. Ya mungkin anggaran sebanyak itu mungkin bisa untuk